Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi mengenai pasar persaingan sempurna. Selamat menonton. Saya Muhammad Vital Mataridi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi dari pasar persaingan sempurna dan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Sebelumnya, pasar adalah tempat interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi. Nah, di dalam pasar ada yang disebut dengan pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna tersebut? Jadi, pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak atau tidak terbatas. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna sendiri adalah perusahaan yang berperan sebagai price taker. Maksud dari price taker adalah perusahaan harus menerima harga yang ditentukan oleh negosiasi antara penjual dan pembeli yang terjadi di pasar. Jadi, perusahaan tidak memiliki hak untuk mengubah harga. Yang kedua adalah setiap perusahaan mudah keluar dan masuk ke dalam pasar. Karena sistem dari pasar persaingan sempurna sendiri membebaskan para pelaku untuk keluar masuk pasar. Yang ketiga adalah barang yang tersedia bisa dibilang sama, sehingga pesaing harus memasang harga yang sama atau lebih rendah terhadap barang jika ingin bersaing di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, perusahaan yang tersedia di dalam pasar juga sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk bersaing jika kita memasang harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lain. Saya Rizwan Mahardika. Pada pasar persaingan sempurna terdapat permintaan dan hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Aku ingin jelasin apa itu permintaan pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Permintaan pada umumnya adalah keinginan konsumen dalam membeli suatu barang atau benda pada tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Sifat permintaan pasar persaingan sempurna adalah setiap perusahaan adalah pengambil harga. Maksudnya, suatu perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengatur atau menentukan harga. Interaksi antara produsen dan pembeli di pasar itulah yang akan menentukan harga. Dan produsen hanya mengambil atau menerima harga yang sudah ditentukan. Itu berarti berapa banyak pun barang yang dijual atau diproduksikan oleh produsen, ia tidak akan mengubah harga yang ditentukan di pasar, karena jumlah yang diproduksikannya itu hanya sebagian kecil saja dari jumlah yang diperjualbelikan di pasar. Terus gimana sih cara kita mengubah permintaan pasar persaingan sempurna menjadi sebuah grafik? Di sini saya sudah menjelaskan atau menjabarkan grafik pada permintaan pasar persaingan sempurna. Disclaimer dulu, permintaan pasar persaingan sempurna terdapat dua grafik yang berbeda. Yang pertama, permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dan permintaan yang dihadapi oleh pasar. Di sini saya akan menjelaskan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan terlebih dahulu. Pada grafik ini, kita dapat menuliskan P sebagai harga dan Q sebagai jumlah barang yang diminta. Dan kurva DB adalah permintaan. Pada grafik ini ditunjukkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam suatu industri. Kurva permintaan DB terbentuk satu garis sejajar dengan sumbu dasar dengan tingkat harga yang dicapai Rp4.000. Kurva DD bersifat elastis sempurna karena dua alasan. Yang pertama, hasil produksi perusahaan tersebut adalah sejajar. Maksud sejajar di sini ialah hasil produksi perusahaan tersebut sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Dengan demikian, jika perusahaan ini ingin menaikkan harga, maka perusahaan ini sendiri akan mengalami kerugian. Mengapa? Karena tidak ada konsumen yang akan membeli di perusahaan ini. Yang kedua, karena produksi perusahaan tersebut hanya sebagian kecil saja dari yang diperjualbelikan di pasar. Perusahaan tersebut dapat menjual seluruh produksinya pada harga Rp4.000. Sumbu datar menunjukkan bahwa produksi perusahaan itu adalah jauh lebih kecil dari jumlah barang yang diperjualbelikan di pasar. Karena perusahaan itu dapat menjual semua hasil produksinya dan tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menurunkan harga penjualan barangnya. Selanjutnya, pada grafik kedua, yaitu permintaan yang dihadapi oleh pasar, menunjukkan permintaan dan penawaran ke atas barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan dalam satu pasar persaingan sempurna. Dapat dilihat bahwa harta pasar yang dicapai adalah Rp4.000 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah Rp300.000. Dan mengapa bentuk kurva ini seperti berbentuk X?
Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam pasar persaingan sempurna, produk-produk dianggap homogen atau sangat setara. Sehingga konsumen lebih mudah beralih antara produsen yang satu dengan produsen yang lainnya. Di bagian atas kurva, konsumen memiliki banyak opsi substitusi yang dapat dipilih sehingga elastisitas permintaan cenderung tinggi. Namun di bagian bawah kurva, karena kurangnya alternatif yang sebanding, perubahan harga tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah barang yang diminta, sehingga elastisitas permintaan cenderung lebih rendah. Selanjutnya adalah hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Hasil penjualan rata-rata, kurva permintaan pada dasarnya digambarkan dengan tujuan untuk menjelaskan tentang jumlah permintaan terhadap suatu barang pada berbagai tingkat harga. Di samping itu, dalam menganalisis kegiatan perusahaan, ia menunjukkan pula hasil penjualan rata-rata yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksinya. Hasil penjualan marginal, satu konsep mengenai hasil penjualan yang sangat penting untuk diketahui dalam analisis penentuan harga dan produksi oleh suatu perusahaan adalah pengertian hasil penjualan marginal atau MR yang bisa disebut sebagai marginal revenue, yaitu tambahan hasil penjualan yang diperoleh perusahaan dari menjual satu unit lagi barang yang diproduksinya. Hasil penjualan total adalah seluruh jumlah pendapatan yang diterima perusahaan dari menjual barang yang diproduksinya, dinamakan hasil penjualan total atau TR yang bisa disebut juga total revenue. Telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna, harga tidak akan berubah walau bagaimanapun banyak jumlah barang yang. Berikut adalah grafik hasil penjualan rata-rata, marginal, dan total. Aku udah nyiapin dua grafik pada papan tulis. Yang pertama, apabila harga barang yang diproduksi adalah Rp3.000, maka D0 sama dengan AR0 sama dengan MR0. Dan apabila harga yang disiapkan adalah Rp6.000, maka D1 sama dengan R0 sama dengan MR0. Selanjutnya pada kurva kedua, ini adalah kurva hasil penjualan total atau TR. Bermula dari titik 0 menjadi seperti ini. Ini adalah harga jika hasil penjualan total menyentuh harga Rp3.000. Sedangkan TR1 apabila harga menyentuh Rp6.000. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keuntungan jangka pendek. Terutama saya akan menjelaskan tabel produksi dan tabel penjualan. Langsung saja untuk yang pertama, tabel produksi. Di sini bisa dilihat sudah ada tabel produksi. Untuk kolom yang pertama ditunjukkan berbagai jumlah produksi yang dapat dicapai. Untuk kolom yang kedua menggambarkan biaya tetap total, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli input tetap yang digunakan dalam proses produksi. Untuk yang kolom ketiga menunjukkan biaya berubah total, yaitu semua biaya yang dibelanjakan untuk membeli input berubah yang berupa tenaga kerja. Dengan menunjukkan biaya tetap total dengan biaya berubah total diperolehlah biaya total, yaitu seperti yang ditunjukkan pada kolom 4. Biaya marginal yaitu tambahan biaya yang perlu dikeluarkan untuk menambah satu unit produksi ditunjukkan dalam kolom 5. Untuk kolom 6 menunjukkan biaya tetap rata-rata, yaitu biaya tetap dibagi dengan jumlah produksi. Untuk kolom 7 menunjukkan biaya berubah rata-rata, yaitu biaya berubah total dibagi dengan jumlah produksi. Biaya total rata-rata ditunjukkan dalam kolom 8. Biaya ini menggambarkan biaya per unit untuk menghasilkan suatu barang. Baiklah, untuk yang kedua, tabel penjualan bisa dilihat juga di sini sudah tersedia. Untuk kolom yang pertama yaitu sama dengan halnya yang kolom pertama tabel produksi, menggambarkan jumlah produksi yang dapat dicapai. Untuk kolom kedua menunjukkan tingkat harga barang yang diproduksi. Harga per unit tetap Rp150.000 oleh karena produsen tersebut berada di pasar persaingan sempurna. Untuk kolom yang ketiga menunjukkan hasil penjualan total yang akan diterima produsen pada berbagai tingkat produksi. Data hasil penjualan total dalam kolom tersebut dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu TR sama dengan P kali Q, di mana TR adalah jumlah hasil penjualan, P adalah tingkat harga, dan Q adalah jumlah produksi. Untuk kolom yang keempat yaitu menunjukkan hasil penjualan rata-rata. Telah diterangkan bahwa dalam persaingan sempurna harga adalah tetap, walau berapapun jumlah produksi dilakukan. Oleh sebab itu hasil penjualan rata-rata adalah sama dengan tingkat harga. Untuk kolom yang kelima menunjukkan hasil penjualan marginal, yaitu tambahan hasil penjualan yang disebabkan oleh pertambahan per unit barang yang dijual. Oleh karena harga adalah tetap, maka hasil penjualan marginal adalah sama dengan tingkat harga. Itulah tadi materi tentang tabel produksi dan tabel penjualan. Sekian dari saya, terima kasih.
Tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Dandi mengenai tabel produksi. Sekarang saya akan menjelaskan grafik atau kurva yang memaksimumkan keuntungan dalam jangka pendek. Anda bisa lihat pada gambar di samping terdapat kurva marginal cost dan marginal revenue. Anda bisa lihat pergerakan dari kurva marginal cost pada tingkat satuan 1 hingga 4 mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya 4, 5, 6, 7 mengalami peningkatan. Kemudian pada titik tingkat satuan produksi 7, kurva marginal cost bertemu dengan marginal revenue atau MC sama dengan MR. Nah, pada tingkat satuan ini merupakan tingkat keuntungan yang paling maksimum. Selanjutnya, kurva keuntungan maksimum, biaya total atau TC, dan penjualan total atau TR. Anda bisa lihat pada gambar di samping terdapat 3 fase. Yang pertama, fase mengalami kerugian. Fase mengalami kerugian berlangsung pada tingkat satuan produksi 1 hingga hampir 2. Pada fase ini, kurva biaya total atau TC berada di atas kurva penjualan total. Fase selanjutnya adalah break-even point. Break-even point terletak antara fase 1 dan fase 2. Anda bisa lihat pada gambar di samping pada titik A. Kemudian pada fase 2. Fase 2, kurva biaya total terletak di bawah dari kurva penjualan total. Nah, pada fase ini mengalami keuntungan. Keuntungan berlangsung pada tingkat satuan produksi 2 hingga 9. Pada tingkat produksi ke-7 terdapat fase di mana keuntungan paling maksimum. Anda bisa lihat secara vertikal bahwa keuntungan maksimum di pada grafik ini merupakan jangkauan yang paling panjang. Kemudian pada fase 2 dan fase 3 terdapat break-even line. Break-even point ini terletak pada titik B. Anda bisa lihat titik B atau titik break-even point adalah titik baliknya modal. Kemudian pada fase 3, kurva biaya total kembali berada di atas dari kurva penjualan total. Dan pada fase 3 ini mengalami kerugian lagi. Dalam grafik pemaksimuman keuntungan dalam jangka pendek terdapat 4 kondisi yang memungkinkan suatu perusahaan mengalami kondisinya. Yang pertama, mendapatkan keuntungan lebih normal. Yang kedua, mendapatkan keuntungan normal. Yang ketiga, mendapat kerugian namun masih dapat memproduksi. Dan yang keempat, mengalami kerugian namun dia bangkrut. Yang pertama, keuntungan secara normal. Keuntungan lebih normal adalah suatu keadaan kegiatan perusahaan yang memperoleh untung lebih normal ditunjukkan pada kurva berikut. Perusahaan akan mendapatkan untung lebih normal apabila harga adalah lebih tinggi dari biaya rata-rata yang paling minimum. Keuntungan ini dicapai pada waktu jumlah produksi O0 dan besar keuntungan luar biasa bisa dilihat pada di samping pada daerah AAPB. Selanjutnya, keuntungan normal. Keuntungan normal didapat apabila suatu perusahaan dikatakan memperoleh keuntungan normal apabila hasil penjualan totalnya adalah sama dengan biaya total. Perusahaan dikatakan memperoleh untung normal apabila harganya adalah B. Bisa dilihat pada kurva di samping. Selanjutnya, kerugian, namun tetapi masih dapat membayar sebagian biaya tetap. Kurva di samping menunjukkan keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian, tetapi ia masih dapat beroperasi, yaitu ketika harga adalah lebih rendah dari biaya total rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya berubah rata-rata. Dalam meneruskan kegiatannya, perusahaan akan menghasilkan produksi sampai dengan tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Karena tingkat ini adalah tingkat yang meminimumkan kerugian yang akan diderita suatu perusahaan. Dengan demikian, produksi yang harus dicapai perusahaan supaya kerugian minimum adalah Q. Biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa dilihat pada grafik di samping adalah sebanyak OQAB dan hasil penjualannya adalah sebanyak OQEP. Ini mengandung arti kerugian minimum ditanggung perusahaan adalah sebesar PAB. Selanjutnya, grafik perusahaan menutup usahanya. Kurva berikut menunjukkan keadaan yang menyebabkan perusahaan akan menutup usahanya. Dalam grafik ditunjukkan oleh keadaan di mana garis D sama dengan AR sama dengan MR menyinggung kurva AVC dalam garis D. AR sama dengan MR berada di bawah AFC. Dalam keadaan ini, perusahaan menghadapi keadaan seperti ini tidak ada gunanya. Perusahaan meneruskan kegiatannya memproduksi. Walaupun menghasilkan barang, ia sama sekali tidak dapat memperoleh pendapatan untuk menutupi biaya tetap yang telah dikeluarkan.
Oleh sebab itu, perusahaan sebaiknya lebih baik untuk menutup atau dalam artian gulung tikar. Sekian penjelasan dari saya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah yang dijelaskan saudara saya Ridwan, saya ingin menjelaskan apa itu biaya marginal dan kurva penawaran. Masih ingatkah Anda dengan definisi atau arti kurva penawaran? Untuk mengingatkan kembali, saya akan sekali lagi menyebutkan definisi tersebut. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan perkaitan di antara harga sesuatu barang tertentu dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Dalam bagian ini akan diterangkan bahwa semenjak ia memotong kurva AVC karena biaya marginal dari suatu perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah merupakan kurva penawaran dari perusahaan tersebut. Kurva perusahaan tersebut mempunyai sifat yang sama dengan kurva penawaran, yaitu ia mempengaruhi produksi, menggambarkan bagaimana perubahan arah harga akan mempengaruhi produksi perusahaan tersebut. Untuk melihat buktinya, saya akan menunjukkan kurva tersebut. Bisa dilihat di samping saya adalah contoh kurva tersebut. Dalam kurva I ditunjukkan keseimbangan suatu perusahaan pada berbagai tingkat harga. Pada permulaannya, misalkan tingkat harga di pasar adalah P1. Pada harga ini, titik minimum AVC adalah sama dengan harga. Maka perusahaan dalam keadaan menutup perusahaan, tetapi katakanlah bahwa ia tidak ingin menutup perusahaan. Ia akan terus memproduksi. Untuk meminimumkan kerugiannya, perusahaan akan memproduksi pada keadaan di mana MC min MR. Keadaan itu tercapai pada titik S1 pada harga P1. Perusahaan akan menghasilkan barang sebanyak Q1. Sekiranya harga menjadi P2. Perusahaan akan menyesuaikan tingkat produksinya dengan perubahan ini untuk meminimum kerugiannya. Sekali lagi, ia akan memproduksi pada keadaan di mana MC sama dengan MR. Dan pada harga P2 ini akan tercapai pada titik E2. Pada harga P2, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q2. Pada harga P3 dan P4, perusahaan sudah memperoleh keuntungan luar biasa. Oleh karena pada harga P3, keadaan di mana MC dikurangi MR dicapai pada E3, dan pada harga P4 ia dicapai pada E4. Maka untuk memaksimumkan keuntungan pada harga P3, perusahaan akan memproduksi sebanyak Q3, dan pada harga P4 perusahaan akan memproduksi sebanyak Q4. Dalam kurva I2 ditunjukkan kembali titik-titik keseimbangan yang terdapat dalam kurva I1. Titik A menggambarkan keadaan yang ditunjukkan oleh S1, yaitu pada harga P1 perusahaan akan memproduksikan dan menjual sebanyak Q1. Titik-titik B, C, dan D berturut-turut menunjukkan keadaan yang digambarkan oleh E2, E3, dan E4. Maka kurva SS, yaitu kurva yang digambarkan melalui titik A, B, C, dan D adalah kurva penawaran dari perusahaan tersebut, karena ia menggambarkan perkaitan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diproduksikan dan ditawarkan oleh perusahaan tersebut di pasar. Oke, baiklah. Jadi saya akan menjelaskan tentang operasi perusahaan industri dalam jangka panjang dan kurva penawaran industri dalam jangka panjang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang operasi industri dalam jangka panjang. Bisa dilihat di grafik di samping, yaitu yang pertama adalah perubahan oleh kenaikan permintaan. Nah, pada grafik 1 menunjukkan bahwa pada harga P0 perusahaan mendapat untung normal. Dan masa berikutnya, misalkan permintaan bertambah dari D0 menjadi D1, akibatnya harga naik menjadi P1 dan jumlah yang ditawarkan di pasar bertambah menjadi 48.000. Nah, setiap perusahaan akan memproduksi 48 unit. Sedangkan di grafik 2 menggambarkan permintaan dan penawaran dalam industri, dan dimisalkan industri terdiri dari 1000 perusahaan. Pada permulaannya, permintaan dalam pasar D0 dan penawaran adalah S0, maka harga pasar adalah P0 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Karena ada 1000 perusahaan tadi dan setiap perusahaan mempunyai kurva biaya yang sama, maka setiap perusahaan akan menghasilkan 40 unit. Selanjutnya, perubahan yang diakibatkan oleh kemerosotan. Pada grafik berikutnya, penyesuaian yang berlaku dalam perusahaan industri apabila terjadi pengurangan permintaan, keadaan permulaannya, dan penyesuaian yang berlaku sebagai akibat pengurangan permintaan tersebut digambarkan seperti di samping ini. Nah, pada grafik 1 menunjukkan bahwa dengan permisalan-permisalan di atas perusahaan hanya mendapat untung normal. Sedangkan di grafik kedua, permintaan adalah D0 dan penawaran adalah S0. Dengan demikian, harga adalah 70 dan jumlah barang yang diperjualbelikan adalah 40.000 unit. Juga dimisalkan dalam industri terdapat 1000 perusahaan, maka setiap perusahaan menghasilkan 40 unit. Nah, itu dia tentang operasi perusahaan industri dalam jangka panjang. Berikutnya yaitu kurva penawaran jangka panjang.
Bayangkan Anda adalah salah satu dari sedikit produsen mainan di kota tertentu. Karena pertumbuhan populasi anak yang tiba-tiba meningkat, permintaan mainan meroket dan Anda mulai memperoleh keuntungan yang luar biasa. Hal ini menyebabkan perusahaan lain memasuki pasar sehingga meningkatkan persaingan Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda akan terus memperoleh keuntungan supernormal? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari simak pembahasan berikut. Kita tahu bahwa jangka panjang adalah periode di mana banyak perusahaan dapat masuk dan keluar pasar. Semua input perusahaan, termasuk input tetap, bersifat variabel dalam jangka panjang. Nah, hal ini menyebabkan fluktuasi pasar sehingga sulit menentukan bentuk kurva penawaran jangka panjang secara kompetitif. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat 3 jenis industri yang bergantung pada kurva penawaran jangka panjang. Ketiga jenis industri tersebut adalah peningkatan biaya industri, penurunan biaya industri, dan industri biaya konstan atau tetap. Yang pertama, industri skala biaya konstan. Dalam industri skala biaya konstan atau constant cost industry, penambahan penggunaan faktor produksi karena masuknya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi dan bersifat tetap. Dan yang kedua, industri skala biaya menaik. Pada industri skala biaya menaik atau increasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan baru menyebabkan harga faktor produksi naik sehingga terjadi perubahan struktur biaya dan pergeseran titik keseimbangan. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu industri skala biaya menurun. Pada industri skala biaya menurun atau decreasing cost industry, masuknya perusahaan-perusahaan lain ke dalam industri justru menurunkan harga faktor produksi karena efisiensi skala besar atau yang bisa disebut large scale economies. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya akan lanjutkan kepada rekan-rekan saya. Baiklah, di sini kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Nah, di sini kita akan terlebih dahulu membahas mengenai kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu sendiri. Setidaknya terdapat 3 kelebihan pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna ini memaksimumkan efisiensi. Gimana sih maksud dari memaksimumkan efisiensi? Nah, di dalam pasar persaingan sempurna itu, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi kepada konsumen. Penjual di pasar persaingan sempurna tidak dapat mengganggu konsumen dikarenakan pembeli dapat dengan bebas berpindah untuk melakukan jual beli dengan penjual manapun. Lalu, kelebihan pasar persaingan sempurna selanjutnya adalah adanya kebebasan konsumen untuk bertindak dan memilih. Nah, di dalam pasar persaingan sempurna, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah. Hal ini dikarenakan penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi daripada harga normal. Lalu, kelebihan pasar persaingan sempurna yang ketiga adalah pasar persaingan sempurna ini tidak membutuhkan iklan. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, mereka tidak memerlukan iklan dikarenakan produknya itu adalah jenis produk yang homogen atau setipe, yaitu adalah produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik yang sama dengan yang lain. Dan juga pasar persaingan sempurna ini, para pelaku usaha di sini tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk melakukan iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah atau sama dengan harga yang ditetapkan oleh para pesaing mereka. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Nah, di balik kelebihan-kelebihan yang sudah dibahas tadi, terdapat juga beberapa kekurangan di dalam pasar persaingan sempurna ini. Nah, kekurangan pertama yaitu para pelaku usaha di pasar persaingan sempurna tidak atau kurang mendorong untuk melakukan inovasi kepada produk yang mereka jual. Nah, mengapa itu dapat terjadi? Karena dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak menemukan atau mendapatkan inovasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk yang mereka jual. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat berpindah kepada penjual yang lain jika harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha tersebut lebih tinggi daripada para pesaing mereka. Lalu, kekurangan yang kedua, dapat menimbulkan biaya sosial. Apa sih biaya sosial itu?
biaya sosial itu adalah biaya yang dibebankan di luar dari modal yang digunakan dalam faktor produksi. Seperti kalau di dalam pasar persaingan sempurna tersebut adanya biaya keamanan, biaya kebersihan, dan biaya retribusi lainnya yang dibebankan kepada para pelaku usaha untuk dibayarkan kepada lembaga tertentu, yang dimana hal ini menuntut para penjual untuk memasukkan biaya tersebut ke dalam harga dari barang-barang mereka, tapi tidak boleh melebihi harga daripada pesaing mereka. Lalu kekurangan pasar produksi yang ketiga yaitu membatasi pilihan konsumen. Mengapa sih pilihan konsumen tersebut terbatas? Itu dikarenakan barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan adalah sama semua atau homogen, yang dimana membuat konsumen mempunyai pilihan yang terbatas untuk menentukan barang mana yang akan mereka beli dan mereka konsumsi. Lalu kekurangan yang keempat, biaya produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Hal itu dikarenakan biasanya para pedagang atau pelaku usaha di pasar persaingan sempurna mengambil barang tersebut tidak langsung dari tangan pertama, melainkan bisa jadi dari tangan kedua, ketiga, ataupun keempat, yang mengakibatkan harga barang tersebut sudah berubah menjadi lebih tinggi sehingga mengakibatkan modal dari pelaku usaha tersebut lebih besar. Lalu kekurangan selanjutnya adalah efisiensi penggunaan sumber daya tidak selalu meratakan distribusi pendapatan. Nah, sedikit tambahan di balik kekurangan tadi, di dalam pasar persaingan sempurna ini juga lokasi memainkan peranan besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama dan strategis cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Dan juga pasar persaingan sempurna ini adalah pasar yang bisa dibilang sangat bebas dikarenakan sangat sedikitnya hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna tersebut. Jadi para pelaku usaha manapun dapat memasuki pasar persaingan sempurna untuk memasarkan dan menjual produk mereka, yang mengakibatkan pesaing di pasar persaingan sempurna ini akan lebih banyak. Baiklah, saya Malfital Mataridi. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal. Bisa dilihat kurva di sini, dan soalnya adalah apabila suatu perusahaan mengalami kondisi tersebut, maka perusahaan tersebut mengalami A. keuntungan, B. kerugian, C. laba normal, D. bangkrut, dan E. shutdown point. Anda bisa lihat pergerakan kurva marginal cost dan average cost bertemu pada satu titik. Hal ini mengandung arti jika P lebih dari average cost, maka hal tersebut menunjukkan kondisi pasar persaingan sempurna saat mengalami laba maksimum. Jadi jawabannya adalah A, yaitu keuntungan. Soal selanjutnya adalah laba maksimum terjadi ketika A. total revenue maksimal, B. total cost minimal, C. marginal revenue lebih dari marginal cost, D. marginal revenue kurang dari marginal cost, E. marginal revenue sama dengan marginal cost. Baiklah, bisa kita ketahui syarat laba maksimal adalah MR sama dengan MC. Nah, hal tersebut didapatkan dari P sama dengan total revenue dikurang total cost. Ketika laba maksimum, maka turunan pertama laba adalah 0. Jadi bisa kita ketahui kalau P action sama dengan total revenue action dikurang total cost action sama dengan 0, sama dengan marginal revenue dikurang marginal cost. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Baik, sekian, terima kasih.